Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat. Sebelumnya, keputusan pemberlakuan PSBB ketat yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantik kritik dari para pembantu Presiden Jokowi. Silang pendapat antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat muncul di ruang publik, namun akhirnya PSBB ketat tetap diberlakukan. Bagaimana media memotret pola komunikasi antara pejabat DKI dan pusat dan mengapa pemerintah pusat sangat khawatir PSBB ini berpengaruh pada pemulihan ekonomi? Malam ini Editorial View CNN Indonesia akan mengupasnya bersama para narasumber yang bergabung dari luar studio. Melalui sambungan Zoom ada Mas Arief Zulkifli, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media. Selamat malam Mas Arzul. Malam, halo. Halo, dan juga ada Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia TV. Selamat malam Mbak Desaf. Selamat malam Rifana. Oke, saya mau ke Tempo dulu. Saya mau ke Mas Arzul terlebih dahulu, nanti baru saya ke Mbak Desaf ya Mbak. Nanti tuan rumah terakhir. Oke, Mas Arzul, 4 hari ini kita disuguhkan silang pendapat antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI. Bagaimana kemudian Tempo memotret pola komunikasi saling bersahutan ini Mas Arzul? Ya, saya kira kan ini bukan cerita baru ya. Ini cerita yang sudah bisa kita tebak sejak awal, yaitu pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, gamang dalam melihat dan menghadapi pandemi ini. Di awal-awal dulu pada bulan Maret, yang sebetulnya pemerintah pusat punya kesempatan yang besar untuk melakukan pembatasan-pembatasan yang lebih progresif begitu, itu tidak dilakukan dengan segala excuse yang sudah kita tahu semua gitu. Nah, semakin ke belakang, semakin kasusnya semakin banyak, lalu kemudian secara ekonomi juga kita semakin tidak stabil, yang mengakibatkan akhirnya pemerintah dihadapkan pada dua pilihan, ekonomi atau kesehatan. Kan pilihan itu. Nah, tentu saja nggak bisa dipilih ini kan. Sekarang berada dalam pemerintah pusat, berada dalam kondisi tidak bisa memilih. Harus dua-duanya gitu. Sementara dari sisi Pak Anies di DKI, dia lihat ada kedaruratan yang nggak bisa lagi ditunda dengan melihat angka-angka epidemiologi yang begitu mencekam, begitu mengerikan. Ya, kita semua sudah tahu gitu. Jadi buat saya sebetulnya ini adalah sebuah lagu yang bisa diprediksi begitu. Ketika Anies mengatakan itu PSBB diperketat akan ada serangan, meskipun Anies mendasarkan pada secara politik, secara komunikasi politik mendasarkan pada pidato presiden yang menyatakan bahwa kesehatan itu harus didahulukan. Ekonomi tidak bisa di-restart kalau kesehatan tidak diperbaiki lebih dahulu. Ini juga sebenarnya menurut saya satu persoalan, karena Pak Jokowi juga sebelumnya tidak berpikir atau tidak menyatakan hal seperti itu. Jadi dia selalu ekonomi penting dan sebagainya, tapi tiba-tiba out of the blue keluar statement itu. Nah, Anies mendasarkan pada itu secara politik, tapi kita lihat lagi ketika ada respon yang begitu keras dari para pembantu presiden di jajaran pemerintahan, presiden juga tidak menunjukkan sikap tertentu begitu. Jadi kelihatan betul memang pemerintah gamang. Kira-kira begitu. Oke, kelihatan betul pemerintah gamang. Tadi Mas Arzul menyebutkan bahwa saat ini pemerintah pusat memang tidak bisa memilih antara ekonomi dan juga pandemi. Tapi Tempo melihat apakah itu sebetulnya bisa dipilih. Kalau misalnya ada political will yang kuat dari presiden, dari pemerintah pusat untuk bisa mengutamakan public health terlebih dahulu, sebetulnya itu bisa Mas dilakukan. Tempo memotretnya sebetulnya kalau ada political will bisa Mas? Lebih dari sekedar persoalan mendahulukan ekonomi atau mendahulukan kesehatan. Sejak awal kami di Tempo lewat berbagai tulisan dan tajuk menganjurkan dengan sangat keras agar pemulihan ekonomi dan penyehatan masyarakat dari pandemi ini dipimpin langsung oleh presiden. Jadi itulah yang sekarang tidak terjadi. Sehingga setiap organisasi yang dibentuk oleh presiden, dari mulai gugus tugas, lalu kemudian komite nasional, sekarang lagi ada komite percepatan COVID, itu didelegasikan kepada orang-orang di bawah presiden yang kita tahu bahwa mereka terpenjara oleh birokrasi, mungkin juga terpenjara oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek, sehingga komunikasi itu menjadi begitu susah, koordinasi itu menjadi begitu susah. Begitu. Jadi misalnya di Komite Percepatan Ekonomi dan Penanggulangan COVID itu 1 sampai 1,5 bulan pertama sibuk dengan organisasi saja.
Jadi Begitu. ruwet birokrasinya begitu ya Mas? Terlalu banyak, panjang birokrasinya ada begitu? misalnya seorang yang levelnya itu di bawah menteri gitu, yang harus memimpin jajaran dari kementerian yang lain. Kementerian yang lain tidak punya, susah diharapkan punya komitmen yang kuat, karena dia bergerak berdasarkan undang-undang di kementeriannya sendiri-sendiri. Begitu. Jadi gerak itu begitu sangat terbatas dengan segala ego sektoral dan seterusnya. Nah ini sebetulnya bisa diselesaikan kalau presiden mau memimpin langsung. Sekarang ini kalau kita lihat problem di Indonesia, kan tinggal dua sebetulnya yang puncaknya problem Indonesia. Satu adalah kesehatan, kedua adalah ekonomi. Gitu. Jadi kalau presiden mau memimpin langsung, manfaatkan kementerian yang ada, itu saya kira akan jadi organisasi yang lebih ramping, lebih gesit, dan lebih bisa mencapai hasil. Gitu. Oke, nanti kita akan tanya kenapa kemudian presiden sepertinya enggan untuk mengambil alih sentralistik penanganan pandemi dan kemudian pemulihan ekonomi. Nanti dulu Mas Arzul, kita akan bahas nantinya. Saya mau ke Mbak Desaf terlebih dahulu. Mbak Desaf, bagaimana kemudian CNN Indonesia TV memotret hujan kritikan saling bersahutan antara pejabat pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakarta ataupun Pemprov DKI Jakarta? Apakah ini kemudian membingungkan bagi masyarakat dan tentunya buat kita media juga, Mbak Desaf? Rifana, saya ingin memulai dari sebuah komentar di laman Twitter ya, yang tadi sebelum acara ini dimulai saya sempat lihat-lihat. Ada satu komentar yang sangat menggelitik. Bunyinya singkat saja begini. Pandeminya sekarang yang dipikirin 2024 gitu ya. Jadi rasa-rasanya itu belum tentu benar tentu ya, tapi bahwa ada orang Indonesia punya kesan-kesan seperti itu membuktikan bahwa apa yang Anda sebut sebagai pola komunikasi tadi itu sudah berjalan cukup buruk selama beberapa bulan ini. Dan di CNN Indonesia kita berkali-kali memotret persoalan komunikasi yang sangat buruk antara terutama pemerintah daerah di Jakarta dan pemerintah pusat. Kalau Mas Azul tadi melihat persoalannya pada ketidaksediaan Bapak Presiden untuk tampil misalnya langsung memimpin ini, kita juga mempertanyakan hal yang sama. Kenapa sejak awal seluruh kendali operasi ini diserahkan kepada gugus tugas? Tidak dijelaskan secara detail apa dasar pemikiran, argumen, dan seterusnya. Kita tahu persis yang namanya pandemi itu mesti diurus oleh orang-orang yang punya pemahaman yang sangat baik tentang bagaimana mengurus wabah, bagaimana pengalaman-pengalaman sebelumnya kita menghadapi persoalan yang menyangkut kesehatan, bagaimana menggerakkan sistem kesehatan yang sangat besar dari pusat sampai ke bawah supaya orang selamat, terhindar dari persoalan, dari ancaman. Yang terjadi adalah orang-orang ini yang ada di Kementerian Kesehatan ternyata justru tidak diberdayakan secara maksimal, atau setidak-tidaknya mereka tidak memegang kendali. Yang memegang kendali justru satu entitas yang namanya BNPB. Tidak salah tentu, tetapi kemudian yang terjadi apa? Karena para pimpinannya bukan orang-orang yang terbiasa menghadapi pandemi. Itu ada sedikit banyak akan ada muncul persoalan-persoalan. Karena apa? Misalnya ada pertanyaan tentang apakah kita mendahulukan ekonomi atau apakah kita mendahulukan kesehatan. Itu akan muncul terus-menerus karena tidak dipimpin oleh orang-orang yang memang punya latar belakang pengetahuan yang mumpuni tentang pandemi. Itu satu hal saja, satu sisi dari apa yang selama ini terus-menerus menjadi pertanyaan buat kita. Di sisi lain masih soal komunikasi lagi. Komunikasi yang tidak bagus, tidak terlalu bagus antara pemerintah daerah dan pusat, kemudian juga antara pesan yang ingin dikirim oleh pemerintah kepada masyarakat itu sebenarnya apa. Komunikasi risikonya kita tidak melihat banyak diberikan. Anda harus ngapain, bagaimana, kalau misalnya membuka lokasi wisata, maka seperti apa. Yang boleh seperti apa, yang nggak boleh seperti apa, penegakan hukumnya seperti apa. Itu komunikasi risiko juga sangat minimal. Dan itu selalu menjadi, saya kira, keperhatian semua media ya, bukan cuma Tempo atau CNN ya. Dan ada banyak persoalan lagi yang kemudian menumpuk dan ujungnya apa yang kita lihat hari ini.
Ya, Mbak Desaf, tapi tadi kalau Mas Arzul mengatakan bahwa Tempo sudah berkali-kali menganjurkan agar pemulihan ekonomi dan juga penanganan pandemi langsung ditangani oleh Presiden, bagaimana kemudian CNN Indonesia bersikap apa sebetulnya yang harus didahulukan? Public health terlebih dahulu atau pemulihan ekonomi atau memang bisa berjalan beriringan seperti yang diinginkan oleh pemerintah pusat, Mbak Desaf? Saya kira 6 bulan setelah pandemi akhirnya kita tidak punya pilihan. Studi ya, jadi kita kalau bicara karena kita nggak mau terpolarisasi antara apakah kita milih ikut Jakarta atau kita milih ikut pemerintah pusat atau kita milih ikut mana. Jadi yang paling adil dan paling masuk akal saat ini adalah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang tahu kan, para ahli. Di antaranya adalah epidemiologi, mereka punya riset, mereka punya pengetahuan yang cukup gitu. Dan hampir seluruhnya mengatakan, dan ini bukan omongan 1-2 orang ya, hampir semua mengatakan ini studinya OECD negara di Eropa Barat, ini studinya IMF, ini studinya World Bank, hampir semuanya mengatakan bahwa sebelum ada pemulihan dari pandemi maka situasi ekonomi tidak akan membaik. Diusahakan dengan cara apapun situasi ekonomi akan selalu terbelenggu oleh pandemi. Jadi kita tidak punya pilihan, pandeminya dibenerin dulu baru kita masuk ekonomi gitu. Sayangnya pilihannya sekarang itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut soal keputusan PSBB yang dilakukan ataupun diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan kita akan bedah apakah itu kemudian sama saja dengan isinya dengan PSBB transisi, apa perbedaannya, dan kenapa kemudian Presiden tampaknya tidak setuju dengan keputusan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta, malah mengusulkan PSBM. Bagaimana Tempo dan juga CNN Indonesia memotret fenomena-fenomena tersebut, kita akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Prime News segera kembali. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan perbincangan editorial view kita malam hari ini dengan para narasumber yang bergabung. Dari luar studio ada Mas Arief Zulkifli, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media, dan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia TV. Saya mau ke Mas Arzul lagi. Mas Arzul, PSBB ketat sudah diputuskan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun ada tarik ulur dan juga negosiasi yang kita mungkin belum tahu begitu ya, bagaimana kemudian proses negosiasi itu berjalan. Tapi editorial Tempo ataupun sikap Tempo dalam hal ini melihat PSBB ketat sudah tepatkah dilakukan? Ya, kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies tadi siang, itu kelihatan betul memang pemerintah DKI harus mundur 1-2 langkah dari apa yang dia rencanakan sebelumnya. Misalnya kalau kita lihat dari restoran-restoran yang dibolehkan buka tapi untuk tidak boleh dine in ya, harus take away. Lalu ada lagi misalnya kantor-kantor yang dibuka tapi dengan kapasitas 25-50% dari kapasitas seharusnya begitu. Ini kan message yang sudah disampaikan juga oleh Pak Erlangga Hartarto dalam Zoom meeting dengan pemerintah DKI hari berikutnya begitu. Jadi kelihatan memang ada negosiasi di situ. Tapi persoalannya sekarang adalah bagaimana pemerintah DKI bisa memaksimalkan 2 minggu waktu yang tersedia untuk supaya ini menjadi efektif gitu ya. Saya kira betul tadi yang dikatakan bahwa kesehatan harus didahulukan. Tapi kalau PSBB atau pengetatan ini dilakukan tanpa persiapan yang bagus dalam hal memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak bisa makan kalau dia tidak keluar, orang-orang dari kelas bawah, saya kira ini juga memunculkan problem baru. Jadi ada bias kelas sebetulnya ketika kita minta untuk kita semua harus tinggal di rumah, itu sebenarnya ada bias kelas, yaitu orang-orang seperti saya, teman-teman yang ada di studio yang mungkin tidak relatif punya kesempatan untuk bisa kerja di rumah dan sebagainya. Tapi orang-orang miskin, orang-orang di lapis bawah itu akan kerepotan sekali. Nah, di sini peran pemerintah menjadi besar gitu untuk membantu itu. Nah, kalau itu tidak dijalankan, maka saya ragu PSBB ini bisa efektif karena orang-orang itu nggak bakalan bisa tinggal di rumah karena dia lapar, dia harus pergi gitu. Nah, apakah itu disiapkan? Pengalaman dari PSBB yang lalu kelihatan betul bahwa kita centang perenang dalam hal membagi bantuan sosial, dan lebih dari sekedar ketidaksiapan dan kegagapan juga ada lagi-lagi ada unsur politik di dalamnya. Ya, kita sudah dengar ada cerita misalnya sebuah
bantuan itu ditunda beberapa hari karena bungkus bantuannya itu, bungkus sembakonya itu belum selesai dicetak. Iya, iya, betul. Tasnya itu. Nah, di tas itu ada pesan dari tokoh tertentu atau pimpinan tertentu bahwa bantuan itu datang dari dia gitu. Nah, ini kan hal-hal yang sangat pada masa itu sebetulnya banyak media, bukan cuma Tempo, yang mengingatkan bahwa kalau mau bantu, bantulah dengan cash gitu ya. Jadi kayak bantuan tunai langsung begitu. Nah, tapi kan ini juga tidak terjadi. Kalau cash dia bisa pakai untuk apapun. Dia bisa beli kue, dia bisa beli terigu dan sebagainya begitu. Sementara kalau dia dikasih sembako, ya dia harus mengolah dari sembako yang ada. Tentu saja di dalam itu juga ada persoalan lain. Paling tidak pertanyaan publik, pertanyaan media. Kalau sembako ini ada urusan dengan supplier sembako nggak sih, gitu kan? Nah, di sini juga ada akhirnya problem-problem yang selayaknya di PSBB kedua ini dipikirkan betul dengan seksama supaya kecurigaan-kecurigaan seperti itu tidak terjadi. Itu. Oke, Mbak Desaf, tadi kalau Mas Arzul mengatakan bahwa PSBB yang tadi diumumkan oleh Pak Anies Baswedan itu memang ada beberapa yang berbeda dibandingkan dengan PSBB awal dan ada kecocokan dengan apa yang diminta ataupun disampaikan oleh Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto soal jam kerja dari perkantoran, kemudian ada beberapa yang lainnya. Tadi kalau Mas Arzul mengatakan bahwa ini kemungkinan ada negosiasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI Jakarta. Apakah CNN juga memotret hal yang sama setelah tadi kita mendengar bersama konversinya dan kita bandingkan isinya, ternyata memang agak berbeda dengan PSBB yang di awal begitu, Mbak Desaf? Ya, saya kira kita mesti selalu ingat ya, yang namanya kebijakan, policy itu mesti hasil dari sebuah situasi politik ya. Apakah ada negosiasi, apakah ada tekanan, apakah ada rembukan, apapun itu. Policy itu lahir dari sebuah situasi politik. Jadi kalau kemudian apa yang kita lihat siang ini bahwa diduga ada ini dan seterusnya, saya kira itu sudah sangat kita prediksi sebelumnya. Semua orang sudah memperkirakan, cuma ininya saja, levelnya saja, sampai berapa banyak mundurnya gitu kalau pakai istilahnya Mas Azul tadi, mundur berapa langkahnya atau maju berapa langkahnya, itu saja yang kita belum tahu persis gitu ya. Tetapi kalau saya melihatnya yang dicapai, yang diumumkan siang hari ini sebenarnya menurut saya tidak terlalu jelek ya, tidak jelek-jelek banget gitu. Dalam arti bahwa betul ada beberapa konsesi sudah disebutkan Pak Menteri Perekonomian sebelumnya gitu, dan ternyata tadi betulan gitu ya. Tetapi ada juga poin-poin yang menurut saya sangat penting. Misalnya semua angka tesnya wajib, kemudian tracingnya wajib gitu ya. Dan tracing itu adalah mungkin jarang disebut, tapi itu sebenarnya salah satu titik yang sangat lemah di DKI. Dari kasus yang muncul, setiap satu kasus yang muncul, itu tracing idealnya itu 20 sampai 30 orang. Di DKI cuma 6. Jadi apa yang terjadi adalah orang yang sudah ketahuan positif karena tracingnya pendek, maka kemudian yang lain yang tertular itu masih banyak sekali. Kalau sekarang sudah disebut sebagai salah satu bagian yang harus dilakukan oleh DKI, maka kita berharap dan kita akan CNN akan memantau terus ini. Setelah ini berapa banyak yang mau di-trace itu? Bahwa kita akan ikut-ikutan New York misalnya, yang New York itu setiap satu kasus tracingnya 30. Atau kita ikut-ikut Madrid misalnya, itu tracingnya antara 10 sampai 20. Nah, kita ikut yang mana? Karena dengan begitu kita akan sangat berupaya untuk merangkul yang lain-lain yang masih bebas ini dan kemudian dibawa ke tempat isolasi khusus. Jadi saya kira itu salah satu poin yang cukup lumayan dari keputusan hari ini. Yang lain saya setuju dengan Mas Azul, dan kemudian ini semua akan tergantung pada bagaimana penegakan aturannya, itu saja. Law enforcement ya, Mbak ya. Yang compang-camping itu lagi-lagi penegakan aturannya. Sangat membahagiakan bahwa tadi ada detail tentang misalnya gini, aturan bermasker. Kalau tertangkap pertama kali 250.000, berikutnya 500.000 ada aturan progresif. Jadi sekarang jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Masalahnya adalah ini nanti yang mau nangkepin orang yang pakai masker ini siapa, di titik mana, berapa orang, dan seterusnya. Ini yang mesti dipikirkan oleh detail-detail kecil-kecil seperti ini yang mesti dipikirkan oleh Pak Anies dan jajarannya. Belum lagi tadi urusan apakah akan ngasih sembako, apakah ngasih BLT dalam tempo yang tinggal besok ini, gitu ya. Kalau kita berpikir dalam jangka 2 pekan pertama, ini akan sampai kapan
kapan ini BLT-nya atau sembakonya sampai ke tangan mereka-mereka yang membutuhkan? Yang kita tahu, identifikasi penerima masih sering kisruh gitu ya. Siapa yang harusnya nerima nggak nerima, siapa yang harusnya nggak menerima malah nerima, atau malah dapat double dan seterusnya. Itu juga. Tapi saya kira all in all, kalau kita anggap ini tidak terlalu jelek, tantangan utamanya adalah bagaimana menegakkan aturannya dan bagaimana memaksimalkan betul konsesi-konsesi yang sudah ada ini saja saat ini dulu. Oke, artinya CNN akan mengawal jangan sampai hanya berhenti pada PSBB saja, tapi tracing harus digalakan sesuai yang tadi Mbak Desaf sampaikan, dan yang paling utama adalah law enforcement, penegakan aturan, penegakan hukum begitu ya Mbak ya, dan bagaimana monitoringnya di lapangan, begitu Mbak Desaf ya? Betul. Oke, Mas Arzul, apakah sepakat bahwa Tempo nanti akan mendorong bahwa jangan hanya berhenti di pengumuman PSBB saja dan pembatasan mobilitas masyarakat, tapi harus ada law enforcement yang jelas dan monitoring di lapangannya akan seperti apa sehingga masyarakat ini akan jera begitu, Mas? Saya kira law enforcement itu satu hal ya, tapi betul seberapa bisa di-enforce sih sebetulnya kondisi masyarakat ini gitu. Kalau tadi bantuannya nggak turun, ya mereka pasti akan tetap keliaran di lapangan begitu. Saya kira pemerintah DKI dengan segala respek kita kepada Pak Gubernur dan jajarannya harus juga mengembangkan cara-cara lain di luar law enforcement agar PSBB ini bisa berjalan efektif. Misalnya penggunaan teknologi. Di Banyuwangi misalnya kita lihat ada Pak Bupati yang mengembangkan satu aplikasi yang bisa membuat sebuah toko atau sebuah restoran itu diberi nilai tertentu oleh pengunjungnya, apakah dia menjalankan protokol COVID atau tidak, dan jika nilainya itu bertambah buruk karena jelek, misalnya dapat bintang merah 4, itu pemerintah punya alasan untuk menutup begitu. Jadi tidak semuanya ditutup, tapi berdasarkan penilaian publik. Nah, solusi-solusi yang begini, solusi teknologi diantaranya itu membutuhkan kreativitas, membutuhkan cara berpikir yang out of the box begitu. Nah, kalau ini bisa dikembangkan, saya rasa law enforcement dalam pengertian Satpol PP, keliling dan sebagainya itu juga bisa dikurangi bebannya gitu. Oke, Mas Arzul, terakhir apakah kedepannya sudah saatnya bahwa Presiden mengambil alih penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi, meskipun tadi Mas Arzul sudah katakan Tempo berkali-kali mendorong agar Presiden mengambil alih, ini akan didorong terus karena sudah saatnya tampaknya Presiden untuk turun tangan langsung begitu? Harus, menurut saya Presiden harus mengambil alih langsung supaya tidak ada ego sektoral. Yang lain adalah pemerintah dalam hal ini Presiden harus memperbaiki dan merevisi visinya. Jadi jangan berpikir bahwa pandemi ini akan selesai kalau vaksin nanti sudah keluar. Lalu menjanjikan kepada publik awal Januari 2021 vaksin sudah ada. Ingat bahwa yang disebut dengan vaksin sudah ada itu adalah jatah yang akan Indonesia terima dari Sinovac Cina jika vaksin itu benar-benar ada. Tapi vaksin itu ada atau tidak sangat berpengaruh pada hasil uji coba fase 3 dan persetujuan dari WHO. Tanpa itu kita nggak dapat apa-apa. Kalaupun vaksin itu keluar, vaksin punya problem dalam hal distribusinya, vaksinasinya. Ingat 260 juta, 70%-nya harus divaksin, 2 kali vaksin. Jadi bayangkan bagaimana itu memvaksin itu. Nah, kita sampai sekarang belum dengar rencana pemerintah bagaimana program vaksinasi nanti kalau vaksinnya keluar. Lalu ingat juga bahwa vaksin itu juga harus terus dikembangkan karena varian dari virusnya juga berkembang terus. Dengan kata lain apa? Meskipun nanti vaksin sudah keluar, 3 hal yang harus dijalankan dalam menghadapi pandemi, yaitu tracing, testing, dan treatment, nggak bisa diabaikan. Itu harus terus berjalan. Dengan kata lain yang saya ingin katakan adalah kita sedang lari maraton, bukan lari sprint. Jadi jangan mudah ngelihat fata morgana. Depan ini kelihatan ada garis finish gitu. Enggak, masih jauh garis finish. Itu yang mesti sama-sama disampaikan kepada publik, diajarkan kepada publik bahwa ya itu tadi berubah gaya hidup, pakai masker itu kemana-mana. Nanti sampai mungkin 2021, 2022, barangkali kita akan terus menggunakan masker karena itu tadi vaksinnya belum terdistribusi atau ada varian baru gitu. Jadi gaya hidup tuh memang harus berubah. Jadi we have to live with it gitu ya. Kita harus hidup di dalam suasana seperti itu. Nah, ini yang menurut saya belum sampai. Semua masih memberikan fata morgana, angin-angin surga bahwa 2021 semua urusan akan selesai gitu. Itu yang
yang saya kira mesti diperbaiki. Oke, terima kasih Mas Arzul. Bagaimana dengan kita Mbak Desaf, CNN Indonesia, kalau tadi Tempo akan mendorong bahwa Presiden harus turun langsung dan juga mengubah visinya serta menyampaikan message bagaimana penanganan pandemi ini dan juga memberikan pengertian kepada masyarakat bukan hanya fata morgana tadi ataupun janji-janji seperti vaksin yang disampaikan oleh Mas Arzul. Silakan Mbak Desaf. Saya kira itu pesan yang penting dan semua media di Indonesia sangat concern dengan pesan-pesan seperti itu ya. Saya akan mendorong supaya redaksi CNN Indonesia kita terus menyuarakan juga beberapa isu lain, termasuk di antaranya selain tampilnya Presiden sebagai komandan tertinggi dalam pandemi ini adalah memberi keleluasaan dan ruang yang lebih besar pada aparat di Kementerian Kesehatan untuk mengambil peran yang memang sejak awal mestinya menjadi peran-peran mereka. Mas Azul menyebut soal vaksin. Kalaupun vaksinnya keluar, itu nanti bagaimana membagikannya kepada sekian ratus juta rakyat Indonesia, itu bagian-bagian orang Kementerian Kesehatan. Mereka tahu di luar kepala persoalan-persoalan seperti ini. Bagaimana persoalan kita sekarang, concern kita adalah tes, tracing, treatment. Ini urusannya sama obat, sama reagen, sama macam-macam. Ini juga wilayah-wilayah yang selama ini menjadi domainnya orang-orang, para tokoh-tokoh di Kementerian Kesehatan, di BPOM. Ini orang-orang ini harus lebih banyak diberi ruang dan dilibatkan. Ini orang-orang yang punya perangkat yang sangat lengkap dari eselon 1 sampai bawah gitu ya. Ini pandemi memang baru pertama kali yang jenisnya seperti ini, tapi kita harus ingat kita sudah pernah melewati berbagai hal. Ada H5N1, ada SARS, ada MERS. Kita berhasil menangkal MERS masuk Indonesia, kita berhasil menangkal Ebola masuk Indonesia. Jangan dikira bahwa Ebola tidak masuk Indonesia itu karena lokasinya jauh di Afrika. Enggak, kita buktikan sekarang kan bahwa COVID dari Wuhan itu bisa sampai ke seluruh dunia. Jadi surveillance dan macam-macam upaya deteksi itu sangat penting gitu. Dan kali ini rupanya kita mungkin agak lemah, tapi kita sudah punya kekayaan pengetahuan dan best practices dari Bapak dan Ibu di Kementerian Kesehatan. Itu kita ingin dorong supaya itu dilakukan kembali. Di luar itu kita di CNN ingin mendorong bagaimana caranya supaya para pemimpin tertinggi di Indonesia ini saling memperbaiki komunikasi. Jangan mengirim sinyal-sinyal yang kemudian sinyal-sinyalnya itu membuai, tetapi rakyat sebenarnya tahu persis ini tidak betul. Misalnya kata terkendali dikeluarkan oleh beberapa orang, termasuk Presiden, termasuk Menteri, kemudian kata seperti misalnya fasilitas kesehatan kita tidak terbatasi. Itu kan kita tahu itu tidak betul. Tidak, apalagi dari sudut pandang ekonomi ya, bahwa tidak ada sumber daya yang tidak terbatas. Dalam kasus kita di tengah pandemi, nakes dan vaskes kita bisa sangat terbatas dan itu sudah kita buktikan beberapa pekan terakhir ini. Jadi komunikasi semacam itu menjadi sangat penting diperhatikan. Dan yang terakhir, di CNN kita ingin mendorong supaya pemerintah dalam hal ini Presiden itu memperbanyak diskusi dan pergaulan dan tukar pikiran dengan orang-orang yang memang punya kemampuan untuk menganalisis apa yang disebut sebagai pandemi itu dari sudut pandang ilmunya sendiri. Jadi epidemiolog, kemudian microbiologist dan orang-orang yang memang punya kepakaran di bidang itu. Karena kita punya orangnya. Kalau Presiden bisa ketemu dengan influencer, bisa ketemu dengan artis untuk menitipkan pesan-pesan pandemi ini, kenapa tidak bertemu dengan orang-orang ini juga secara langsung gitu. Jadi bukan cuma esensinya yang didapat, simbolnya juga akan sangat baik bahwa kita mendengarkan sains dan kita ingin mengikuti apa yang terbaik yang bisa dilakukan untuk keluar dari pandemi ini. Kita sudah dapat poinnya bahwa Presiden harus turun langsung sebagai panglima terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Surveillance dan deteksi harus digalakkan dan tadi yang paling utama para pejabat di negeri ini harus memperbaiki pola komunikasinya agar tidak membuai masyarakat, dan Presiden diharapkan mendengar ataupun membuka ruang diskusi dengan para ahli dan juga ilmuwan karena mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan masukan secara terbuka kepada Presiden bagaimana
menangani pandemi COVID-19 di tanah air. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung malam hari ini di editorial view kita. Ada Mas Arief Zulkifli, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo Media, dan Mbak Dewi Savitri, Standard and Practices CNN Indonesia TV. Selamat malam Ibu dan juga Bapak. Terima kasih atas waktunya kepada CNN Indonesia Prime News. Dan kami akan kembali usai jeda. CNN Indonesia Prime News, jangan kemana-mana.